Gigi PSA, kalau misalkan nggak segera langsung ditindak perawatan selanjutnya dan ditambal permanen, itu ada potensi patah dan retak sangat tinggi. Di fase tingkat 2 ketemu sama spesialis endodonsinya, gigi aku langsung dicek, dilihat juga gusinya, bongkar lagi tambalannya, sama dokternya juga dikasih obat cairan lagi dan masih berasa sakit. Langsung dokternya bilang ini harus di PSA ulang. Selain itu juga aku disuruh ronsen dulu dan disuruh balik laginya itu 2 minggu ke depan ya. Bedanya pakai BPJS sama umum ya, di masalah waktunya ini pakai BPJS itu ekstra sabar, ekstra mau nunggu lama, dan ekstra hati-hati selama masa perawatan. Karena gigi PSA, kalau misalkan nggak segera langsung ditindak perawatan selanjutnya dan ditambal permanen, itu ada potensi patah dan retak sangat tinggi. Kalau misalkan udah patah dan udah retak, itu harus dicabut, nggak bisa lanjut untuk perawatan selanjutnya, nggak ada pilihan lain ya. Makanya harus hati-hati makannya, itu yang empuk-empuk dulu, nggak boleh yang keras-keras dulu selama masa perawatan saluran akar. Pertemuan kedua bertemu dengan spesialis endodonsi, langsung gluta perca yang sebelumnya itu diambil oleh dokternya, dikasih isian obat lagi yang cairan itu, lalu ditutup sementara lagi. Pertemuan ketiganya aku masih merasa sakit, jadi masih tetap dikasih obat, dan pertemuan keempatnya baru aku ngerasa lebih baik lagi ya. Nah, disitu langsung dikasih isian gluta perca yang baru lagi. Menurut aku BPJS ini buat aku yang kaum memendang-mending itu benar-benar membantu ya. Kalau misalkan kita di spesialis endodonsi secara umum, itu biaya perawatan saluran akar aja dihitungnya itu per akar bukan per gigi ya, bisa keluar sampai jutaan gitu satu gigi aja. Nah, dan secara kualitas menurut aku masih tetap bagus. Buktinya aku udah 1 tahun lebih gitu masih enak-enak aja sih gigi, nggak ada masalah ya. Bahkan dipakai buat behel pun itu masih oke lah, nggak ada keluhan sama sekali gitu pada gigi PSA aku ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pakai BPJS nggak bagus, menurut aku nggak semua dokter yang menangani kasus BPJS itu karakternya sama gitu ya. Kalau misalkan nggak puas dengan pelayanan yang di vaskes kalian, lebih baik pindah cari ke vaskes yang pelayanannya lebih baik gitu. Karena sebelumnya aku juga pernah pindah gitu dari vaskes sebelumnya yang memang pelayanan kurang baik, dan alhamdulillahnya di pelayanan yang baru ini lebih bagus lagi gitu kan. Kecuali memang pilihan vaskesnya itu di daerah kalian nggak ada.